Selamat malam, Ibu Mita. Perkenalkan saya Benesia, NPM 212510183. Untuk tugas video saya kali ini dari presentasi concealment, saya mengambil jenis money laundering atau pencucian uang. Dan berikut kita saksikan terlebih dahulu salah satu video kasus dari pencucian uang yang melibatkan salah satu artis yang ada di Indonesia. Artis sekaligus foto model Angela Lee ditangkap aparat Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Angela Lee dan suaminya David Hardian Sugito ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Sleman terkait kasus penipuan, penggelapan, serta pencucian uang dalam bisnis tas impor mewah. Kerugian yang dialami korban mencapai 12 miliar rupiah. Mereka ditangkap polisi seusai dilaporkan oleh seorang pengusaha investor fashion. Pada polisi, Angela Lee mengaku mendapat modal bisnis dari korban untuk menjalankan bisnis tas impor. Bisnis ini macet pada tahun 2013. Angela Lee dan suaminya kemudian menggunakan uang modal ini untuk membayar utang serta membeli mobil dan juga rumah. Tersangkanya suami istri berinisial DHS dan HC. Pada awalnya pelaku ini investasi tas impor berbagai merek, Mercedes, Chanel, dan lain sebagainya. Awalnya pada bulan Mei, kalau jual beli tas sudah mulai macet, namun yang bersangkutan tidak jujur atau tidak menceritakan kepada si korban bahwa tersebut macet. Jadi hasil pembunuhan atau hasil investasi yang diberikan oleh korban digunakan untuk membayar utang. Total kerugian yang dialami korban sekitar 12 miliar. Mengembalikan Bapak sama. Selain itu, gunakan selain untuk menutup utang, itu digunakan untuk apa? Ini kendaraan rumah Pak? Sama Bapak. Oke, baik. Demikian video dari salah satu kasus pencucian uang yang ada di Indonesia. Lalu sebentar saya akan menjelaskan apa itu concealment dan beberapa jenisnya. Concealment adalah penyembunyian atau secara terus-menerus menahan kekayaan yang berasal dari kejahatan. Ada 4 jenis concealment. Yang pertama, conceal atau overstated liabilities and expenses. Yang kedua, concealment within business structures. Yang ketiga, the concealment of gift, promise, or service. Dan yang keempat, money laundering. Saya mengambil jenis concealment yang keempat, yaitu money laundering, dan berdasarkan data dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan sebagainya. Perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut digunakan merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi atas harta kekayaan yang diketahui, lalu menerima, menguasai, penempatan transfer, pembayaran, hibah yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup 3. Yang pertama ada placement, layering, dan integration. Placement itu merupakan penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke sistem finansial. Lalu yang layering, aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan. Biasanya digunakan dengan membeli aset, berinvestasi, atau menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening di beberapa negara. Lalu yang ketiga, integration, menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk, keuangan, dan bentuk material lainnya. Saya mengambil jenis concealment money laundering ini
dan melihat kasus tindakan ini adalah kasus yang tidak terpuji pastinya, karena tersangka sudah melakukan ketidakjujuran yang pertama, dan dia juga melakukan pencucian uang, di mana dia mendapatkan uang investasi untuk dia melakukan penjual belian tas, dan ketika sedang mengalami bangkrut atau kemerusutan penjualan, dia menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan juga membeli aset yang lain. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang gegabah menurut saya, di mana dia tidak jujur kepada investor yang telah meminjamkan uang kepadanya, dan dia juga membiarkan hutangnya semakin bertambah. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak baik, dan saya kira ini sesuatu yang harus kita musnahkan dari kehidupan kepribadian bangsa Indonesia. Dan hal-hal yang menurut saya harus dilakukan yaitu melakukan pemantauan dan pemutakhiran data. Yang kedua, memelihara statistik atas rekening yang telah dilaporkan mungkin antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Lalu yang selanjutnya, menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan juga transfer dana yang mungkin nilainya cukup besar, dan juga hukum yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk bangsa Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.